Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor terbaru di tahun 2022 ini. Dan filmnya sendiri berjudul Uma. Film ini sendiri nanti bakal menceritakan tentang seorang wanita yang diteror habis-habisan sama arwah gentayangan ibunya. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang anak yang lagi dihukum sama ibunya. Yang ternyata itu adalah mimpi. Mimpi itu sendiri dialami oleh seorang wanita bernama Amanda. Setelahnya, Amanda pergi ke gudang bawah tanah dan menaruh lampu tidur tua di sana. Gak sampai di situ, saat dia melihat lampu gudang yang menyala, Amanda malah memutuskan untuk mematikan saklar listrik rumahnya. Setelah 16 tahun berlalu, terlihat Amanda yang hidup bahagia bersama anak perempuannya yaitu Chris. Mereka berdua bekerja sebagai petani madu organik. Mereka hidup sangat damai di rumah peternakan mereka. Namun di malam harinya petir menyambar-nyambar. Hal tersebut membuat Amanda ketakutan. Apalagi dia juga melihat bayangan ibunya yang duduk di samping tempat tidur. Chris yang mendengar suara ketakutan ibunya langsung datang ke kamar Amanda dan menenangkannya. Dan dari sini kita juga bisa tahu ya kalau Amanda sangat trauma dan takut sama listrik. Sampai-sampai rumahnya Amanda ini sama sekali nggak dialiri oleh listrik. Keesokan harinya datang seorang pria bernama Denny ke rumahnya Amanda. Sebelum masuk ke area peternakan, Denny terlebih dahulu mematikan HP dan melepas jam tangannya. Itu semua karena nggak ada listrik yang boleh masuk ke area tersebut. Ya apalagi ya kalau bukan gara-gara trauma dan ketakutannya Amanda. Denny sendiri datang ke situ untuk mengambil madu hasil peternakannya Amanda. Denny juga bilang kalau madu peternakannya Amanda sangat laris manis di pasar online. Itu semua karena gaya hidup sehat yang akhir-akhir ini lagi ngetren. Denny juga menyarankan agar Amanda menambah lagi produksi madunya karena permintaan pasar yang lagi tinggi. Saat sarapan, Chris melihat catatan ibunya. Catatan itu adalah catatan untuk Denny karena Amanda udah memutuskan untuk menambah produksi madu. Dan Chris ini disuruh nganter catatan itu ke Denny setelah sarapan. Chris pun berangkat ke tokonya Denny dan dalam perjalanan ini dia berpapasan sama mobil. Orang di mobil itu bertanya kepada Chris dengan bahasa Korea dan Chris ini sama sekali nggak ngerti apa yang pria itu omongin. Sebelum pergi, Chris melihat ikatan kain dengan motif rubah ekor 9 yang dibawa pria itu. Pria itu sendiri akhirnya tiba di rumahnya Amanda, dan pria tersebut memanggil Amanda dengan nama So-hyun. Pria tersebut ternyata adalah pamannya Amanda, dan sebelum masuk, Amanda yang paranoid sama listrik menyuruh pamannya untuk mematikan mobil dan ponselnya. Pamannya Amanda tanya di mana suaminya Amanda dan Amanda bilang kalau dia nggak punya suami karena dia nggak membutuhkannya. Si paman juga tanya apakah gadis dalam foto adalah putrinya Amanda. Saat Amanda bilang kalau itu emang putrinya, si paman kelihatan kesel. Itu semua karena tadi saat ketemu di jalan, Chris ini sama sekali nggak bisa bahasa Korea. Paman menganggap kalau Amanda udah melupakan dari mana dia berasal. Paman juga tanya sejak kapan Amanda hidup tanpa listrik. Dan Amanda menjawab kalau dia udah hidup tanpa listrik sejak Chris lahir. Tujuan paman datang ke rumahnya Amanda ternyata untuk mengabarkan kematian ibunya Amanda. Namun untuk menemukan Amanda perlu perjuangan yang sungguh sulit. Itu semua karena Amanda nggak punya nomor telepon atau email. Apalagi Amanda ini juga udah nggak memakai nama Koreanya. Nggak sampai di situ, si paman yang masih kesel juga memarahi Amanda bahwa ibunya Amanda saat sekarat terus-terusan memanggil nama Amanda. Dan si paman ini sangat kecewa karena Amanda nggak ada di samping ibunya saat meninggal. Pamannya Amanda juga ngasih koper yang berisi abu jenazah si ibu. Karena sebagai anak, udah seharusnya Amanda ini melakukan upacara terakhir untuk si ibu. Mendengar hal itu, Amanda malah marah dan mengusir si paman dari rumahnya. Sedangkan di sisi lain, Chris udah sampai di tokonya Denny. Terlihat juga anak gaul setempat yang menganggap Chris sebagai orang aneh. Chris juga udah ngasih catatan yang dititipin sama ibunya dan Denny ini juga ngenalin ke ponakannya yang bernama River.
River untuk sementara tinggal bersama Denny karena orang tuanya yang lagi keluar kota. Tapi berbeda dengan anak gaul di luar toko tadi, si River ini bersikap baik kepada Chris. Sedangkan di rumah, Amanda mulai mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Ia pun mengikuti suara itu sampai ke kamarnya Chris. Di sana, Amanda menemukan formulir pendaftaran masuk universitas dan di saat bersamaan Chris datang. Chris yang penasaran sama koper di ruang tamu langsung ditegur sama Amanda. Amanda lalu membawa koper itu pergi dan saat tengah malam Amanda ini membuka koper itu. Di dalam koper ternyata juga ada suatu topeng dan topeng itu seakan-akan bernafas. Amanda pun segera menutup koper itu dan setelahnya Amanda mendengar teriakan Chris meminta tolong. Amanda yang panik langsung keluar rumah untuk mencari Chris, tapi bukannya Chris, Amanda malah bertemu hantu ibunya. Namun ternyata itu cuma halusinasi Amanda aja ya. Sedangkan di pagi harinya, Amanda bertanya dari mana Chris mendapat formulir universitas. Dan Chris ini menjawab kalau itu dari Denny. Amanda terus tanya apakah Chris kepingin kuliah, namun Chris berkata enggak. Siang harinya Amanda kembali mendengar suara-suara aneh dan di saat bersamaan Denny datang. Di sini Amanda menyalahkan Denny karena udah ngasih formulir kuliah. Namun Denny mengelak dan bilang kalau Chris sendiri yang minta formulir itu. Denny juga bilang kalau akan lebih baik kalau Chris ini kuliah. Dia bisa punya teman dan tahu dunia luar. Karena nggak bisa dong selamanya Chris ini hidup cuma bersama ibunya di rumah peternakan itu. Esok harinya terlihat Chris yang mulai ngetik formulir pendaftaran pakai mesin tik jadul. Sementara itu, Amanda lagi bikin sarang lebah baru. Saat itu pikiran Amanda lagi kacau karena memikirkan kalau Chris bakal ninggalin dia saat kuliah nanti. Dan di saat itulah dia melihat hantu ibunya atau biasa dia panggil Uma. Hantu Uma seketika menghilang namun dia berpindah ke loteng rumah. Amanda yang khawatir kalau hantu Uma bakal nyakitin Chris langsung pergi ke loteng itu dan di sana ia mendapati formulir yang lagi diketik sama Chris. Chris sendiri udah nggak ada ya di situ dan mulailah teror mistis terjadi. Lebah-lebah mulai menutup cahaya dari luar jendela dan terdengar suara Uma yang berkata kalau Uma dan Amanda akan selalu bersama selamanya. Uma lalu mendekat dan Amanda yang ketakutan pun mendorong Uma, yang ternyata itu adalah Chris yang lagi memakai hanbok milik Uma. Amanda langsung ngelepasin hanbok itu, dia lalu naruh hanbok itu di gudang bawah tanah dan menguncinya. Malam harinya Chris bertanya apa yang sebenarnya terjadi, soalnya akhir-akhir ini Amanda bertingkah sangat aneh. Namun Amanda ini nggak menjawab pertanyaan itu dan membentak Chris. Chris yang penasaran secara diam-diam mengambil linggis dan masuk ke gudang yang terkunci dengan linggis itu. Di dalam gudang, Chris menemukan hanbok yang tergantung dan koper misterius. Saat dia akan membuka koper itu, percikan api muncul. Ia sempat melihat foto Uma dan karena ketakutan, Chris ini memutuskan untuk pergi dari gudang. Namun sialnya pintu gudang tertutup karena pemberat pintu yang tiba-tiba putus. Chris pun teriak-teriak minta tolong sama ibunya dan Amanda sendiri saat itu masih berhalusinasi. Namun saat udah sadar, ia segera menyelamatkan Chris. Chris yang masih membawa foto Uma bertanya siapa orang dalam foto tersebut. Awalnya Amanda nggak mau cerita, tapi setelah Chris mengancam akan pergi dari rumah, Amanda akhirnya cerita apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa kemarin pamannya Amanda datang dari Korea ngebawa koper yang berisi abu jenazahnya Uma. Di dalam koper itu juga ada hanbok buatan Uma sendiri. Ada juga topeng tal yang jadi warisan keluarga. Terus Chris tanya kenapa semua barang tersebut dibawa ke sini. Amanda menjawab kalau semua itu untuk upacara terakhir. Tapi Amanda nggak mau melakukannya karena dia nggak percaya pada tahayul. Tapi ternyata masih ada satu barang lagi ya. Namun saat melihat benda itu, Amanda hanya terdiam. Benda itu adalah kotak musik pemberian Uma kepada Amanda. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau sebenarnya Uma itu begitu sayang sama Amanda. Saat ngasih makan ayam, Chris menemukan jejak hewan yang asing. Di sisi lain, Amanda mengundang Denny dan juga River untuk makan malam di rumahnya nanti. Saat malam tiba, mereka berempat memainkan sesuatu, tapi karena bosen, Chris ini mengajak River pergi ke loteng.
Melihat loteng itu, River takjub karena Chris ini hidup sangat retro. Bahkan Chris ini nggak punya HP. Saat Chris tahu kalau River ngebawa HP-nya, dia kaget banget. Chris khawatir karena listrik bisa bikin ibunya sakit. Namun River menimpali kalau emang begitu, kenapa ibunya Chris baik-baik aja padahal dari tadi dia juga udah ngebawa HP-nya. Saat Chris udah tidur, Amanda datang. Amanda bergumam akan masa lalunya, bahwa dulu ayahnya memutuskan pergi ke Amerika. Dia juga membawa Amanda beserta Uma. Ayahnya Amanda lalu memulai untuk bertani di rumah mereka yang sekarang. Ia merasa sangat senang namun enggak dengan Uma. Uma merasa kesulitan karena semua hal terasa asing baginya. Dia selalu merasa ketakutan dan mengurung diri di rumah. Hingga akhirnya karena perilakunya Uma yang makin aneh, ayahnya Amanda ini meninggalkan Amanda dan juga Uma. Sejak saat itu Amanda cuma tinggal sama Uma. Uma sendiri sering menghukum Amanda dan itu semua karena Uma posesif banget dan gak mau membiarkan Amanda jauh-jauh darinya. Esok paginya, Chris yang ada di gudang bawah tanah mencoba untuk menyalakan listrik. Sedangkan di sisi lain, arwahnya Uma ini berbisik dan mulai mempengaruhi Amanda untuk menjadi posesif terhadap Chris. Setelahnya, Amanda terlihat termenung sambil memandangi kotak musik peninggalan Uma. Di sisi lain, surat pendaftaran Chris rusak, dan tentu aja dia menyalahkan ibunya. Amanda menyangkal kalau itu adalah perbuatannya dan bilang kalau itu adalah perbuatan Uma. Namun Chris yang udah merasa kalau selama ini ibunya cuma paranoid nggak percaya akan hal itu. Malahan ia mengatakan kalau ibunya adalah seorang psikopat. Mendengar hal itu Amanda menjadi marah. Ia mengatakan kalau Chris nggak akan bisa hidup di luar sana. Bahwa emang sejak kecil Chris ini sering diolok-olok sama temennya saat sekolah. Dan karena hal itu Chris sekolah di rumah alias homeschooling sama Amanda. Namun Chris nggak tinggal diam ya, dia menjawab kalau itu semua karena ibunya terlalu mengurung dia. Dia nggak mau terus-terusan ikut hidup aneh seperti ini. Lagian Amanda selama ini cuma paranoid aja. Mendengar perlawanan itu Amanda menampar Chris. Dan apakah Chris tinggal diam? Tentu aja enggak ya. Dia balik menampar ibunya sendiri dan pergi dari tempat itu. Melihat Chris pergi, Amanda sangat sedih. Chris sendiri pergi ke tokonya Denny dan bertanya kenapa Denny menyembunyikan fakta kalau Amanda cuma paranoid selama ini. Setelah marah-marah sama Denny, Chris pun pergi. Sedangkan di sisi lain, Amanda menggali lubang dan melempar abunya Uma lalu menguburnya. Saat meninggalkan lubang galian itu, tiba-tiba hari menjadi gelap. Hantunya Uma nggak terima kalau abu jenazahnya diperlakukan seperti sampah. Ia lalu menyeret Amanda. Dan setelahnya kain hanbok Uma menyekap Amanda. Dan Amanda pun pingsan. Chris sendiri saat itu masih bersepeda di jalan. Terus dia diikuti sama River. River ngasih hadiah perpisahan untuk Chris karena dia udah mau pulang ke kota. River juga bilang agar Chris gak minder sama dirinya, karena di luar sana ada banyak orang yang mau menerima Chris, yang meskipun sejujurnya Chris ini emang sedikit aneh. Mendengar hal itu, hatinya Chris ini menjadi lebih tenang. Ia pun memutuskan untuk balik ke rumah dan berbaikan sama ibunya. Saat masuk rumah, Chris ini mendapati abunya Uma udah disiapin di altar gitu. Foto-fotonya Chris juga berubah, yang awalnya dia berfoto sama Amanda, sekarang wajahnya Amanda berubah menjadi Uma. Dan saat dia mencari Amanda, Amanda saat itu udah make hanboknya Uma. Amanda lalu ngajak Chris buat sembahyang untuk Uma. Merasa aneh, Chris pun menolak. Dan benar aja ya, si Amanda ini ternyata udah kesurupan rohnya Uma. Dari sini kita juga bisa tahu kalau trauma listriknya Amanda adalah karena dulu waktu dihukum Uma, Amanda pernah kesetrum. Amanda yang kesurupan mulai menyerang Chris. Chris lalu keluar dari rumah dan dia bertemu dengan rubah ekor 9. Setelahnya Amanda yang kesurupan datang, lalu Chris ini berusaha untuk menyadarkan ibunya. Dan akhirnya Amanda sadar setelah Chris melepas topeng tal yang dipakai sama Amanda. Namun saat akan pergi dari tempat itu, Amanda tiba-tiba ditarik sampai ke dalam lubang. Di sana Amanda berpindah ke dimensi gaib. Saat itu dia melihat kamarnya Uma. Ada juga barang-barang berharganya Uma yang bakal dikasih sama Amanda.
Saat Amanda memainkan kotak musiknya Uma, dia menangis karena teringat akan kasih sayang Uma. Dan di saat itu juga Uma muncul. Uma bilang kalau dia sangat merindukan Amanda, tapi Amanda nggak pernah datang hingga ajalnya menjemput. Uma pengen Amanda ikut bersamanya, tapi tentu aja semua hal itu nggak mungkin. Amanda pun pergi sambil bilang kalau hal terbaik untuk Uma yang sekarang adalah upacara pemakaman yang layak. Semua itu agar arwahnya Uma bisa tenang di alam baka. Setelah meninggalkan Uma, terlihat Amanda yang berhasil keluar dari lubang. Lalu keesokan harinya makamnya Uma ini udah dibuat. Dengan memakai hanbok, Amanda dan juga Chris sembahyang di makam itu. Setelah selesai sembahyang, HP-nya Chris berbunyi. Amanda lalu membantu Chris buat siap-siap pergi ke universitas. Sebelum pergi, Chris dan Amanda berpelukan. Chris pun berangkat untuk kuliah dan terlihat di samping makamnya Uma kain hanbok milik Uma. Ya, si Uma ini kayaknya juga sayonara ya sama Chris. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Uma 2022. Pada akhirnya arwahnya Uma bisa tenang dan semua karakter di film ini happy ending ya. Tapi ada satu plot hole yang menurutku sih belum dijelasin, yaitu bagaimana Uma bisa pulang ke Korea sedangkan si Amanda masih tinggal di Amerika. Terus kalau masalah gimana Amanda bisa punya anak si Chris, ya nggak usah dijelasin lah ya. Kita juga tahu kalau Amerika itu negara bebas. So, mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.